Baca nih dari yang Pak pilih, Bapak nih ke orangnya spontan. Artinya kalau ngomong sama Pak itu udah poin aja, nggak usah bertele-tele. Langsung kalau mau A ya bilang A sama Bapak. Malah Bapak senang bingung kalau diajak ngomong itu muter-muter. Oke. Jadi Bapak juga banyak kadang punya ide, tapi kadang nggak bisa jalanin ide-idenya. Oke, nah ini berapa persen, Pak? 90%. 90% ya. Halo, selamat pagi. Salam mantra hati, manajemen transformasi harapan dan tindakan. Kali ini saya berada di kawasan Hotel Puri Dajuma di Jembrane. Suasana pagi hari ini sangat cerah, cuaca bagus, dan sebentar lagi saya akan memberikan tips buat kalian semua di area pantai supaya bisa melihat bagaimana suasana Hotel Puri Dajuma ini. Nah, sekarang kita mau menuju ke area pantai supaya teman-teman bisa melihat bagaimana sih kawasan hotel di Puri Dajuma beserta hamparan pantainya. Wah, keren banget tuh. Nah, teman-teman, saya lagi memilih satu lokasi, mungkin di sini dulu ya, atau nanti saya akan pindah di sebelah sana. Intinya adalah saya ingin mengekspresikan atau memberikan informasi sebanyak-banyaknya sama teman-teman bahwa hotel di sini sangat bagus untuk dikunjungi ya. Dan kenapa sih kita harus ke hotel? Apakah harus punya duit yang banyak? Harus kita kaya dulu? Jawaban saya tidak. Jadi untuk berlibur di hotel, kalian bisa menabung lah di awal untuk memberikan reward, penghargaan kepada diri sendiri terhadap pekerjaan ataupun bisnis usaha yang sudah teman-teman lakukan. Jadi mental kita itu harus mental yang positif, yang memberdayakan. Jangan bermental miskin, karena orang yang bermental miskin, dia selalu merasa rendah diri ketika berada di sekumpulan orang-orang. Nah, inilah yang memunculkan rasa minder, kemudian merasa tidak cocok dengan yang lainnya, lalu mereka enggan untuk bicara. Lama-lama menjadi tidak pede. Nah, orang yang bermental miskin itu sering merasa dan berpikir bahwa hidup orang lain selalu lebih baik dan lebih beruntung daripadanya. Untuk itu, mengapa hatinya orang-orang miskin itu selalu dipenuhi oleh rasa kegagalan, kekecewaan, ketidakberuntungan, pesimis, negativitas, dan seterusnya. Dengan nonton channel ini, saya harap teman-teman dapatkan informasi, ya. Jadi, ini yang terpenting. Orang yang bermental miskin itu ingin selalu dilihat susah oleh orang lain dan berharap orang lain tuh akan membantunya. Cara berpikir mental miskin, mereka sangat yakin bahwa hidup itu adalah sangat sulit dan tidak adil. Ada banyak beban dan masalah. Mereka fokus pada masalah, bukan pada solusinya. Jadi mereka-mereka ini yang bermental pengemis sering pengumuman kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang dijumpainya untuk mendapatkan belas kasihan. Oke, bangkit sekarang, semangatkan diri Anda, siapapun kalian, jangan bermental miskin. Oke, kalau mental miskin pasti selalu ngomong, saya sudah coba coach tapi gagal, saya sudah berusaha tapi mungkin belum jodohnya, belum beruntung, dan seterusnya.
Oke, sambil nonton video channel ini, mari bangkit bersama-sama dan saksikan terus episode vlog saya selama memberi seminar di mana-mana. Nah, saya sekarang bersiap breakfast. Cukup nasi goreng aja biar cepet. Karena jam 9 saya akan mulai mengisi seminar. Dan di sini udah disajikan kopi, kemudian slice fruit, ya, orange juice, breakfast yang simple, dan yang terpenting adalah suasananya. Halo guys, nah balik lagi nih sama kita. Kemarin kan challenge-nya udah ada di Pasar Tabanan ya. Di Bajre. Iya, Pasar Bajre. Kita udah Senggol. baca salah satu karakter dagang Pisang goreng. dagang pisang goreng. Nah sekarang kita mau lanjut lagi tantangannya, lanjut mau challenge lagi nih kan. Kita mau challenge Coach Wira. Kemarin udah satu orang nih. Sekarang minimal ada 4 orang yang bisa Coach Banyak sekali, baca. 4 orang. Ada 4 orang yang bisa Coach baca kepribadiannya pakai Color Brain Communication Card ini. Gimana? Tantangannya diterima? Siap, Siap. diterima. Oke, saksikan. Pak, 1 orang kita main yuk. Oke. Siap? Siap. Ya, terima kasih. Dengan Pak siapa nih? Kak Ipung. 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 Cupel ya. Pak Ipung, ini ada kartu. Ya. Tapi ini bukan main sulap ya. Bukan main sulap. Jadi silakan Bapak nanti pilih 4 kartu, 5 kartu, sorry, dari pertanyaan yang saya ajukan. Pertanyaan saya 1, Bapak jawab. Cari gambarnya di sini ya jawabannya. Oke. Jawabannya ada di sini semua. 1, tidak ada salah benar. 2, Bapak bebas jawab. 3, tidak ada waktu. Nah, pertanyaan saya simpel, Pak. Kalau Bapak sekarang punya uang 2 miliar, apa yang Bapak lakukan? Pilih 5 jawabannya di kartu ini. Mbak istri. Oke, dipilih aja. Nggak ada waktu, nggak ada benar salah. Silakan dipilih aja. Ada nama istri. Ya, coba siapa tahu ketemu. 5. Tambah 5. Banyak. 5 jawab. Oke. Oke. Udah jatuh di luar. Nggak apa-apa, nggak ada waktu, bebas, tidak ada salah benar. Pertama, yang menarik ya. Terserah Bapak, pokoknya Pak Ipung, bebas. Ini apa ini, Pak? Terserah Bapak. Oh, jalan-jalan. Oke, 1, lagi 4. Rasa penasaran. Penasaran. Lagi 3. Bisa sama keluarga. Oh, iya. Ini. Oke, lagi 2. Sirkus. Oke, 1 lagi. Investasi. Kita urut. Nah, oke. Jadi kalau kita baca nih Pak, dari cara berpikir Bapak, 1 Pak ya, Pak Ipung itu kalau ada hal-hal yang Bapak pikirkan belum Bapak tahu, belum Bapak jelas, Bapak tuh ruwet berpikirnya. Mau diajak itu lama sekali Bapak mengambil keputusan. Ya, jadi teman-temannya tuh sampai kesel, saya ngalahin semua, lama sekali Bapak mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, Bapak sering berpikirnya tuh zigzag Pak. Zigzag itu ngaca Bapak berpikir kadang-kadang dot A, ben begitu B, ben begitu C, ben kalih D, beda E ya. Bahasa ya, tak teg gitu ya. Oke. Terus termasuk orang yang simple. Jadi dalam memilih sesuatu, dalam bergaul,
fixing reward Pak sebenarnya. Yang penting bisa jalan, oke jalan saja. Nggak usah dipikirin reward gitu ya. Kemudian suka hal-hal baru juga. Pak Ipung ini suka hal-hal baru untuk mencoba, rasa penasaran yang tinggi. Ya, oke. Nah, ini cukup. Kira-kira nih Pak Ipung, dari 1 sampai 100%, Ya. berapa persen cocoknya jawaban Tiang itu? 1 ini rendah, 100% pas. Berapa skala penilaian kebenarannya? 80%. Menurut Pak berapa persen? Memang mendekati kebenaran 100%. 100%. Dikasih aja 90%. Oke, 90%. Ya, Saya pribadi yang sip ya. Pak Ipung punya 90%. Oke. bisa gitu Terima Pak ya? kasih, Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Oke. Bisa gitu Pak ya? Tengokan kota. Oke, sesepuh. Nih. 80%. Hore. Hore. Kira-kira ada asli. Yang begitu. Jadi Pak, 100%. berapa persen? 100%. 100% ya, sudah pas jawabannya. Oke, sesuai Pak Dut. Oke. Ya 75% lah. Oke, 75%. Thank you, Pak. Oke, kita lihat. Ketika Anda melihat orang pertama kali, lalu bisa membacanya di atas 70%, ini adalah langkah yang bagus untuk melakukan negosiasi sama orang tersebut. Yang kedua, jika kalian di dalam sebuah organisasi sebagai seorang leader, sebagai seorang manajer, bisa membaca tim Anda sesuai dengan cara berpikirnya, maka saya yakin tim di organisasi akan bergerak lebih bagus, lebih dinamis lagi, karena sesuai dengan kerangka berpikir mereka. So, ikuti saya, Coach Wira. Hasil buat ikutin challenge buat baca kepribadian 4 orang yang tadi udah kita challenge Coach Wira. Yuk kita samperin Coach Wira, tanyain gimana sih perasaannya udah baca kepribadian dari 4 orang. Challenge-nya keren, mantap, karena kita harus berjumpa dengan orang-orang baru yang memang kita tidak kenal. Yeah. Dan ada sebagian dari pengalaman saya membaca orang, ada yang mau ikut bermain, berpartisipasi, ada juga yang tidak mau. Oke. Itu pertama. Yang kedua, ada juga orang yang ceritanya nih mau nipu. Jadi dia pikir kita mau main sulap, trik sulap. Lalu dia acak aja milih kartunya dengan harapan saya tidak bisa baca. Nah, ternyata dia salah. Tetap aja kita bisa baca ya, karena kita nggak membaca gambar kartunya, tetapi ada struktur yang sudah saya lakukan. Oke, udah deal ya, 4. Oke, udah deal. Ya. Challenge accepted. Ya. Udah lunas challenge. Udah lunas. Buat kalian yang mau tahu lagi challenge apa yang bisa kita kasih berikutnya ke Coach Wira, stay tune terus di vlognya Coach Wira. Jangan Oke, bilang. Oke teman-teman, kita sudah selesai melakukan seminar selama kurang lebih 2,5 jam. Lalu juga kita sudah melihat situasi, kemudian fasilitas dan hal-hal yang ada di Puri Dajuma Hotel ya. Semoga ini bisa memberikan informasi, dan sekarang saya lagi perjalanan on the way ke Denpasar. Jadi hotel ini dari pinggir pantai menuju jalan utama itu kira-kira 1 kilometer ya. Jadi masuk ke arah pantainya. Nanti saksikan vlog saya berikutnya. Semoga bisa memberikan manfaat, tambahan informasi dan pencerahan. Yang terpenting adalah ingat bagaimana membangun mentalitas diri yang kuat, selalu bahagia apapun situasi dan kondisinya. Sama saya, Coach Wira, jangan hilang-hilang.